Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12, saya Juanda. Kami akan membahas tentang perhitungan biaya untuk produk gabungan. Pertama-tama, mari kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Biaya produk bersama adalah biaya yang dikeluarkan sejak saat mula-mula bahan baku diolah sampai dengan saat berbagai macam produk dapat dipisahkan identitasnya. Biaya produk bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya gabungan dapat didefinisikan sebagai biaya yang muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk dalam proses yang sama. Untuk produk bersama adalah dua produk atau lebih yang diproduksi secara serentak dengan serangkaian proses atau dengan proses gabungan. Untuk produk gabungan adalah suatu proses produksi yang menghasilkan beberapa produk yang berasal dari satu jenis atau satu macam bahan baku yang diproduksi secara serentak atau bersama-sama, di mana nilai dari produk ini masing-masing berbeda. Contoh, perusahaan industri minyak bumi mengolah minyak mentah menjadi bensin, minyak tanah, oli, dan lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang karakteristik produk bersama. Berikut adalah beberapa karakteristik dari produk bersama yang dikemukakan oleh Halim 2012. 1. Produk bersama mempunyai hubungan fisik yang erat satu sama lainnya dalam proses produksinya. Jika ada tambahan kuantitas untuk menambah unit produk yang lain, maka kuantitas produk yang lain akan bertambah secara proporsional. 2. Tidak ada satu produk pun dari produk bersama yang secara signifikan nilainya lebih tinggi dari produk yang lain. 3. Dalam proses produk bersama dikenal istilah titik pisah, yaitu saat terpisahnya atau split off masing-masing jenis produk yang dihasilkan dari bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang telah dinikmati produk secara bersama-sama. 4. Setelah terpisah, produk berdiri sendiri-sendiri yang mungkin langsung dijual atau mungkin pula diproses lebih lanjut untuk mendapatkan produk yang lebih menguntungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dan Ramadan, saya dari kelompok 12. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya yang bernama Juanda. Berikut penjelasannya. Metode alokasi biaya produksi bersama ke produk gabungan. Biaya produk gabungan dapat dialokasikan ke produk menggunakan salah satu metode yang dikemukakan oleh Carter tahun 2012 nomor 275 adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga pasar berdasarkan harga pasar relatif dari produk individual. Dalam metode ini, produk gabungan dapat dibedakan menjadi dua, yakni produk gabungan yang dapat dijual pada titik pisah batas dan produk gabungan yang tidak dapat dijual pada titik pisah, dikarenakan harus melalui proses lebih lanjut. Yang kedua, metode biaya rata-rata per unit. Metode biaya rata-rata per unit atau average unit cost method berusaha untuk mengalokasikan biaya gabungan ke produk gabungan sedemikian rupa sehingga setiap produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam jumlah yang sama yang disebut rata-rata per unit. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata tertimbang. Metode ini menggunakan faktor penimbang atau bobot yang diberikan berdasarkan kepada berbagai fakta seperti kesulitan dalam memproduksi, jumlah bahan yang dipakai, waktu pembuatan, dan lain-lain sebagainya. Metode unit kuantitatif. Metode unit kuantitatif mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan satuan pengukuran yang sama. Jika produk gabungan tidak biasanya diukur dalam satuan ukuran yang sama pula, maka ukuran tersebut harus dikonversikan ke satuan yang sama juga. Analisis biaya bersama untuk pengambilan keputusan manajerial dan analisis probabilitas. Analisis yang dipilih oleh manajemen baik jangka pendek maupun jangka panjang diharapkan mampu memberi manfaat yang maksimum bagi perusahaan dalam mencapai tingkat laba yang diinginkan. Untuk itu, keputusan yang diambil harus melalui analisis yang relevan. Terdapat 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah.
Yang kedua, identifikasi beberapa alternatif sebagai solusi pemecahan masalah, atau hindari alternatif yang tidak menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga, identifikasi biaya dan keuntungan, atau hindari biaya dan keuntungan yang tidak relevan untuk masing-masing alternatif. Yang keempat, bandingkan biaya relevan atau relevant cost dan revenue untuk masing-masing alternatif. Yang terakhir ada yang kelima, pilih alternatif yang paling mungkin dan menguntungkan bagi perusahaan. Hai semuanya, itulah tadi hasil presentasi kami yang kami sampaikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk kami pribadi untuk menambah pengetahuan kami dalam bidang akuntansi biaya. Sebelum mengakhiri, saya memohon maaf jika ada video kami yang kurang sempurna, penyampaian kami yang salah, kami mohon maaf atas semuanya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kalian semua kami mohon maaf. Saya mewakili kelompok kami, kelompok 12, mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.